Halo semuanya, nama saya Pius Stephen Alexander dan hari ini saya akan membuat praktikum fisika yaitu Heron Fountain. Jadi, apakah kalian penasaran mengenai Heron Fountain? Yuk kita langsung saksikan aja. Jadi, Heron Fountain adalah suatu air mancur yang tidak menggunakan listrik. Lalu menggunakan apa? Menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan tidak kompleks. Dan ini adalah salah satu dari contoh Heron Fountain. Kalau kalian bisa lihat, barang ini tidak menggunakan hal-hal yang susah. Maka dari itu, simak selalu video ini dari awal sampai akhir dan kalian tahu bagaimana cara pembuatannya dan juga apa saja yang diperlukan untuk membuat Heron Fountain ini. Jadi tujuan dari praktikum kali ini, saya juga akan membuat 3 macam Heron Fountain atau 3 jenis Heron Fountain. Yang pertama, kan tadi barusan ngelihat bahwa penghubungnya itu sedotan. Dan itu percobaan pertama. Yang kedua, penghubungnya itu akan menggunakan selang. Dan yang terakhir, saya akan membuat Heron Fountain dengan ukuran yang lebih kecil daripada yang tadi, dengan penghubung yang paling besar mengeluarkan debit air. Contohnya, misalnya percobaan pertama mengeluarkan debit air lebih banyak, maka percobaan menggunakan selang akan diterapkan juga dengan percobaan ketiga tetapi dengan ukuran yang lebih kecil. Masih penasaran? Mari kita lanjut nonton videonya. Oke, jadi alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan kali ini yaitu, untuk percobaan pertama saya menggunakan yang pertama botol dengan ukuran 600 ml yang sebanyak 3 buah dan menggunakan penghubungnya yaitu sedotan, dan banyaknya sedotan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Untuk percobaan kedua saya menggunakan penghubung selang. Dan untuk percobaan yang terakhir saya menggunakan penghubungnya sedotan dan juga ukuran botol yaitu 330 ml. Saya menggunakan sedotan dikarenakan untuk percobaan pertama memiliki debit air yang tinggi, sehingga untuk percobaan ketiga saya menggunakan sedotan juga agar saya mengetahui variasi-variasi dari Heron Fountain, sehingga saya mengetahui apa yang menyebabkan Heron Fountain memiliki debit air yang lebih tinggi atau yang lebih rendah sehingga mendapatkan Heron Fountain yang paling bagus. Untuk alat-alat yang digunakan, yang pertama ada lem tembak, digunakan untuk menghubungkan antar botol. Jadi tutup botolnya akan saling disambungkan sehingga bisa tercipta penghubung antar botol sehingga Heron Fountain dapat terlihat lebih bagus. Lalu saya menggunakan obeng yang dipanaskan ataupun bor, dikarenakan dua hal tersebut dapat digunakan untuk membolongkan bagian belakang botol ataupun tutup botol supaya penghubung antar botol yaitu antara sedotan ataupun selang dapat melewatinya. Dan yang terakhir saya menggunakan juga lakban untuk sebagai penanda. Itu saja dari alat dan bahan. Dan untuk selanjutnya, jikalau kalian ingin membuat Heron Fountain, saya akan menaruh link cara pembuatan Heron Fountain di bawah. Maka dari itu, saksikan juga video di link tersebut untuk mengetahui cara pembuatannya, dan kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, jadi pada video kali ini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara Heron Fountain bekerja, lalu masalah-masalah apa yang dapat menyebabkan Heron Fountain ini nggak jalan, sehingga kalian dapat mendapatkan informasi agar meminimalisir kesalahan ketika pembuatan Heron Fountain ini. Oke, mari kita mulai. Jadi, Heron Fountain ini, yang bagian paling atas ini akan mengalir ke bagian paling bawah. Dikarenakan bagian paling atas menyambung ke bagian paling bawah. Lalu di bagian paling bawah ini saya sudah mengisi hampir full. Lalu cara kedua, kita akan membalikkan Heron Fountain ini sehingga bagian paling bawah air pada botol ini akan pindah ke bagian tengah. Ayo kita mulai.
Oke. Lalu ketika sudah terisi di bagian kedua atau di bagian botol bagian tengah, kita isi lagi bagian atas sehingga tekanan dari bagian atas, bagian air bagian atas menekan bagian bawah botol sehingga bagian tengah botol airnya bisa keluar seperti air mancur. Oke, bisa dilihat air dari Heron Fountain ini dapat keluar dengan sangat bagus. Dan juga tidak ada kebocoran di bagian sini ataupun di bagian sini. Sehingga Heron Fountain yang dihasilkan air yang mancur akan bagus juga, sehingga debit air juga akan bagus dan tidak ada kesalahan lagi. Jadi, jika kalian saat pembuatannya itu terdapat kebocoran, kalian harus membuatnya ulang. Dikarenakan ketika sudah terjadi kebocoran, misalnya di bagian sini, maka air tersebut akan terus keluar dan akan menghalangi untuk air mancur berjalan dengan baik. Maka dari itu, dari sini saya kasih tauin agar meminimalisir kesalahan ketika pembuatan Heron Fountain ini. Lalu pada Heron Fountain ini bagian tengah saya sudah memberikan beberapa label di setiap 100 ml. Jadi untuk video selanjutnya saya juga akan memberikan data-data untuk percobaan Heron Fountain pertama ini sehingga dapat dihitung debit air selanjutnya. Oke, mari ke video selanjutnya. Oke, jadi kali ini saya akan memberikan data-data yang telah diberitahu sebelumnya. Jadi ini data-datanya. Oke, data tersebut bisa dapat dari mana? Dari setiap air yang melewati label pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Dan setiap melewati label kalian lab. Mengapa bisa menurun air bagian tengah? Dikarenakan air yang bagian tengah pergi ke atas dan memancurkan air, sehingga air bagian tengah menurun. Pada data tersebut dilihat juga ada beberapa percobaan ataupun uji coba. Nah, uji coba tersebut dilakukan di setiap percobaan. Jadi terdapat 3 percobaan dan di setiap percobaan dilakukan 3 kali uji coba sehingga ada 9 kali uji coba. Maka dari itu hal tersebut dapat meningkatkan ketelitian dari Heron Fountain ini sehingga mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi. Maka dari itu simak lagi selanjutnya untuk mengetahui data tersebut mau digunain buat apa ya, mau diolah untuk jadi apa ya. Simak pembahasan selanjutnya. Oke, jadi untuk pembahasan yang terakhir, saya akan memberikan data-data untuk debit airnya. Debit air dihitung dengan menggunakan rumus ini. Jadi, rumus debit air yaitu volume dibagi dengan waktu. Waktunya telah ditentukan dari data yang telah diberikan sebelumnya. Jadi, saya akan memberikan juga data-data debit air yang dihitung menggunakan kalkulator. Oke, itu saja data-datanya dan debit air percobaan pertama merupakan percobaan yang memiliki debit air paling besar dan juga tinggi pancuran yang paling tinggi. Maka dari itu kesimpulan dari percobaan ini yaitu yang mempengaruhi Heron Fountain yaitu pertama ada ukuran dari botolnya tersebut. Jika ukuran botolnya semakin besar, maka dari itu Heron Fountain tersebut akan menghasilkan debit air yang lebih besar juga dan juga tinggi pancuran yang akan lebih besar. Dan juga disarankan lebih menggunakan sedotan daripada menggunakan selang dikarenakan sedotan memiliki bentukan yang lebih kaku daripada selang. Selang meliuk-liuk sehingga lebih susah lagi dan menghambat untuk menaikkan debit airnya dan tinggi pancurannya. Maka dari itu jangan lupa untuk kesalahan-kesalahan yang telah saya berikan sebelumnya dikarenakan kalian harus menghindari kesalahan tersebut agar kebocoran dapat diminimalisir dan kesalahan pun dapat diminimalisir sehingga percobaan kalian akan lebih mudah. Itu saja dari pembahasan Heron Fountain ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir and see you next time.